Bab 1357. Yang akan datang selanjutnya pasti seorang petarung dewa. Di dunia Bangau Putih, ada 3 orang tua. Mereka semua adalah setengah dewa. Di seberang ketiga lelaki tua itu adalah warrior yang. Pada saat ini, wajah warrior yang sedingin es, dan niat membunuh di tubuhnya bahkan lebih nyata. Pada saat ini, warrior yang secara alami ingin membunuh, dan disela pada saat kritis, bahkan seorang pria ingin membunuh. Kamu adalah warrior yang. Pria berkepalan berjubah itu menimpa warrior yang nenekmu. Suara warrior yang terdengar, dan dia tiba-tiba menghunus pedangnya, yang merupakan tebasan. Bersenandung. Saat suara pedang berbunyi, sebuah energi pedang keluar dari sarung pedang kuno milik warrior yang, dan kemudian langsung menebas ke arah pria tua berjubah itu. Ekspresi ketiga lelaki tua itu berubah. Mereka tidak menyangka bahwa warrior yang akan melakukannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sedikit menyingkir. Dalam sekejap, wajah mereka bertiga menjadi suram, dan warrior yang agak terlalu arogan. Tetapi segera, ekspresi mereka bertiga berubah. Karena mereka merasakan kekuatan yang terkandung dalam pedang energi warrior yang. Ketiganya terkejut. Mereka bertiga tidak bereaksi lambat, 3 aura menakutkan keluar dari tubuh mereka, dan kemudian menghantam pedang energi di depan mereka. Secara bersamaan, mereka bertiga menembak bersama, 2 tanda tinju. Dengan telapak tangan itu menghantam pedang energi warrior yang di belakang 3 momentum. Tertawa. Ketika ketiga momentum itu bertemu dengan pedang energi warrior yang, mereka langsung dicabik-cabik oleh energi pedang dao energi kepalan tangan dan telapak tangan. Ledakan. Kedua energi sidik jari dan telapak tangan menghilang secara tiba-tiba. Sedangkan energi pedang tidak menghilang, tetapi sedikit meredup. Energi pedang berhenti, dan saat berikutnya, langsung menebas ketiga lelaki tua itu. Melihat pemandangan ini, ketiga lelaki tua itu tidak lagi terkejut, tetapi ngeri, meskipun mereka bertiga tahu bahwa kekuatan warrior yang mampu membunuh setengah dewa sebelum mereka datang, mereka tidak menyangka kekuatan warrior yang sudah begitu kuat. Mereka bertiga tidak berani gegabah sama sekali, dan langsung menembak bersama. Ledakan. Di langit, ada ledakan tiba-tiba, dan kemudian, seorang lelaki tua terbang keluar. Setelah lelaki tua itu terbang ribuan kaki jauhnya, tubuhnya tiba-tiba meledak dengan ledakan, berubah menjadi potongan daging dan darah di langit hujan. Melihat adegan ini, wajah 2 lelaki tua yang tersisa menjadi sangat jelek, mereka juga serius dan sedikit takut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka bertiga tidak bisa menghentikan pedang warrior yang. Pedang ini terlalu kuat, bunuh siapapun yang akan mati. Di bawah, warrior yang melihat kedua lelaki tua yang tersisa. Melihat warrior yang, kelopak mata kedua lelaki tua itu melompat, dan mata mereka penuh ketakutan. Anehnya, warrior yang tidak terus menembak, tentu saja ia tidak akan menembak, ia hanya menampilkan ilmu menebas langit menarik pedang yang sebenarnya, pedang itu langsung dicabut dari tubuhnya 2/3 energi hitam. Setelah dia menggunakan pedang sebelumnya, dia mengeluarkan perispar dan menelannya. Meskipun pemulihannya agak lambat, baginya, itu sebanyak yang dia bisa pulihkan. Warrior yang melirik mereka berdua, dan kemudian berkata dengan lembut, "Apakah kalian mencari saya?" 2 orang tua. "Jika kalian mencari saya, katakan saja jika ada sesuatu. Jika tidak memberitahu saya, bagaimana saya tahu kalian memiliki sesuatu untuk dilakukan?" Kata warrior yang. Kedua lelaki tua itu saling memandang, dan lelaki tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Warrior yang,
ketika kami membiarkanmu hidup, kamu tidak tahu bagaimana harus bersyukur, dan kamu kembali ke dunia spiritual untuk menghancurkan jalan surga, dan juga bunuh orang-orang kita. Warrior yang, kamu melawan aliansi penjaga kami, kamu tahu. Biarkan saya hidup. Warrior yang terkekeh, semuanya pintar, jangan mainkan permainan ini, oke? Jika bukan karena bantuan teman saya mungkin sudah mati di tangan kalian. Juga, kalian pernah berkata, jangan pindahkan perguruan rusa putih selama 3 tahun, tapi apa yang akan terjadi? Hasilnya adalah kalian telah mengirim pasukan spiritual dunia untuk menangani perguruan rusa putih selama setahun terakhir. Jangan bilang bahwa orang-orang datang untuk menghancurkan perguruan rusa putih tanpa instruksi dari kalian. Setelah selesai berbicara, Warrior Tang mengangkat bahu dan berkata, jadi, mari berhenti membicarakan hal-hal ini. Jelaskan saja niatmu secara langsung. Tujuan datang. Wajah kedua lelaki tua itu sedikit tidak wajar, dan mereka secara alami datang untuk membunuh Warrior Yang. Namun, begitu mereka bertemu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Warrior Yang memenggal salah satu tuan mereka. Bagaimana mereka bisa membunuh Warrior Yang? Kedua orang tua itu terdiam. Sekarang ada 2 jalan di depan mereka, satu adalah mengambil tindakan, dan yang lainnya adalah mundur terlebih dahulu dan kembali dan membiarkan tuan para dewa datang. Keduanya saling memandang dan mengangguk, keduanya tidak berbicara, tetapi bergerak ke arah langit. Keduanya memilih untuk pergi. Dari konfrontasi sebelumnya dengan Warrior Yang, mereka berdua tahu bahwa Warrior Yang saat ini bukan lagi orang yang bisa dibunuh oleh seorang setengah dewa. Mereka bertiga tidak bisa memblokir pedang Warrior Yang sebelumnya, dan sekarang hanya ada 2 lagi yang tersisa. Bagaimana mereka bisa melawan? Meskipun mereka berdua juga tahu bahwa keterampilan pedang yang kuat seperti itu, Warrior Yang tidak akan pernah bisa menggunakannya tanpa batas, pasti ada batasnya. Namun, siapa yang tahu berapa kali lagi Warrior Yang bisa tampil? Tidak banyak, selama Warrior Yang bisa tampil 2 kali, maka keduanya akan menjelaskannya di sini. Karena itu, keduanya dengan tegas memilih untuk mundur. Bersenandung. Tepat saat keduanya mundur, tiba-tiba terdengar suara kicau pedang dari bawah, dan kemudian energi pedang melesat ke langit dan langsung tenggelam ke langit. Di langit, tubuh lelaki tua itu langsung membeku, eksklusif, tubuh lelaki tua itu langsung terpisah dari tengah. Melihat adegan ini, wajah lelaki tua lain di samping lelaki tua itu tiba-tiba menjadi pucat, energi hitam yang dalam melonjak dengan liar, dan kemudian dia menggunakan semua kekuatannya untuk melarikan diri menuju kehampaan. Kecepatannya sangat cepat, dan dia berbalik, dalam sekejap, dia menghilang ke dunia spiritual. Jika dia melihat ke belakang, dia akan menemukan bahwa warrior yang telah jatuh saat ini. Cerukan kekuatan, cerukan energi hitam. Setelah melakukan ilmu menebas langit menarik pedang 2 kali, kekuatan fisik dan energi hitam warrior yang telah sangat berkurang. Seluruh tubuh lemah, dan tubuh dipenuhi dengan perasaan hampa, karena energi hitam mendalam telah dikonsumsi. Pada saat warrior yang jatuh, Bendiko Xiao dan Clara Xiao segera muncul di samping warrior yang, dan Clara Xiao buru-buru memeluk warrior yang. Dia tidak berbicara, tetapi tangan yang memeluk warrior yang gemetar. Ia pernah melihat warrior yang melakukan keterampilan pedang ini, dan ketika warrior yang diserang saat itu, penampilannya sangat menyedihkan. Tapi sekarang tidak apa-apa, warrior yang baru saja kehilangan kekuatan dan energi hitamnya dan untuk sementara kehilangan kemampuannya untuk bertarung, tapi dia baik-baik saja. Apakah kamu baik-baik saja?
Bendiko Xiao bertanya dengan cepat. Saat ini warrior yang bisa dikatakan sebagai harapan seluruh perguruan Rusa Putih, jika dia berbuat baik, maka semua orang di perguruan Rusa Putih pada dasarnya hanya harus menunggu kematian. Warrior yang mengguncangnya sedikit. Sebenarnya, dia ragu-ragu sebelumnya apakah akan membunuh seorang setengah dewa. Dia sedikit ragu pada awalnya, tetapi ketika dia melihat bahwa keduanya memilih untuk melarikan diri tanpa bertarung, dia dengan tegas memilih untuk membunuh. Meskipun dia tahu itu agak berisiko, dia memilih untuk membunuh tanpa ragu-ragu. Dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan Guardian, tetapi tidak akan pernah ada banyak master seperti dewa di Guardian. Jika membunuh setengah dewa, lawan akan memiliki satu dewa lebih sedikit, dan di masa depan, ketika benar-benar menghadapinya, tekanannya akan berkurang 1 poin. Tapi dia juga tahu itu resiko, karena dia hanya bisa melakukan 2 teknik menggambar pedang yang benar. Tapi dia bertaruh. Ketika dia menembak sebelumnya, dia bertaruh bahwa setengah dewa tidak akan berani bertarung. Sebelumnya, dia membunuh setengah dewa dengan 1 pedang. Dengan pedang ini, dia telah menghancurkan pertahanan psikologis dari 2 lelaki tua yang tersisa, menyebabkan pihak lain berpikir warrior yang tidak dapat ditangani oleh seorang dewa. Oleh karena itu, keduanya memilih untuk melarikan diri, dan ketika pedang terakhir mengenai lelaki tua itu, pertahanan psikologis lelaki tua yang tersisa telah sepenuhnya dihancurkan olehnya. Orang tua pada waktu itu, jangankan berkelahi, mereka bahkan tidak memikirkannya. Dan dia tidak melakukan kesalahan, lelaki tua itu melarikan diri bahkan tanpa memikirkannya. Membunuh 2,5 dewa dari Guardian. Melihat ke langit, warrior yang sedikit menyipitkan matanya, lain kali, itu pasti dewa. Di dalam ruangan. Warrior yang sedang berbaring di tempat tidur, ruangan itu penuh dengan tiang peri yang terbakar, dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju warrior yang. Pada saat ini, tubuh warrior yang seperti tanah nektar setelah kemarau panjang, setelah energi spiritual ini memasuki tubuhnya, mereka dengan cepat diserap oleh tubuhnya. Dengan masuknya energi spiritual yang terus-menerus, tubuh prajurit yang mulai berangsur-angsur kembali normal. Di samping warrior yang adalah Clara Xiao tidak berbicara, dia hanya duduk di samping tempat tidur dan menatap warrior yang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan pada hari kedua, kulit warrior yang telah kembali normal, tidak hanya kulitnya tetapi juga tubuhnya telah benar-benar kembali normal. Kekuatan penyembuhan energi ungu kosmik sekuat sebelumnya. Warrior yang membuka matanya perlahan, dan hal pertama yang dilihatnya adalah Clara Xiao. Dia tahu bahwa Clara Xiao selalu ada di sini. Sudah angun? Clara Xiao bertanya dengan lembut. Warrior yang mengangguk, lalu mengulurkan tangan dan meraih tangan batu giok Clara Xiao, berkata, lain kali jangan terlalu khawatir, nyawaku ini sangat beruntung. Clara Xiao sedikit mengangguk dan berkata, oke. Kamu masih tidak suka banyak bicara. Warrior yang tertawa. Apakah kamu tidak menyukainya? Clara Xiao berkata, jika kamu tidak menyukainya, maka aku akan berbicara lebih banyak di masa depan. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, selama itu aku menyukainya. Clara Xiao melirik warrior yang dan terdiam lagi. Warrior yang memandang Clara Xiao sebentar, lalu berkata dengan lembut, Clara, ayo punya bayi. Clara Xiao sedikit tersipu, dia secara alami tahu apa artinya memiliki bayi. Warrior yang tidak berbicara omong kosong, dan segera memeluk Clara Xiao, pada saat yang sama, jiwa pedang menyelimuti seluruh ruangan. Baik.
Di dalam ruangan itu terdengar rentetan suara pelan, kadang ringan dan kadang berat, seperti alunan musik indah yang enak di telinga. Bersambung.